Status virus corona telah ditetapkan sebagai pandemik global. Wabah virus yang menyerang paru-paru ini telah menyebar ke 157 negara. ribu orang lebih terjangkit virus corona, dengan 77.000 lebih berhasil sembuh, sementara lebih dari 6.500 pasien meninggal dunia. Sayangnya, virus corona juga membuat beberapa orang bereaksi di luar batas, mulai dari curiga terhadap orang asing, kehilangan empati, bahkan sampai timbul kasus pembunuhan dan perkelahian akibat corona. Berikut rangkuman informasinya, versi on the spot. Semenjak virus corona muncul dan dinyatakan dapat menular dari manusia ke manusia melalui batuk, bersin, dan benda yang terkontaminasi virus, banyak orang berburu masker dan hand sanitizer. Keduanya menjadi langka dan mahal. Akibatnya orang sering berebut demi mendapatkannya. Seperti kasus berikut ini. Di Cina, seorang gadis berusia 17 tahun dikabarkan tega menusuk kakek 71 tahun dan bocah 9 tahun dengan pisau. Peristiwa ini terjadi di sebuah supermarket pada 13 Februari 2020 lalu. Kepanikan warga akan penyebaran virus yang begitu cepat dan memakan banyak korban membuat orang gelap mata. Perlu diingat, cara membersihkan tangan paling baik adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Virus corona juga sempat menimbulkan fenomena panic buying atau membeli barang dalam jumlah besar di sejumlah negara, seperti yang terjadi di Australia pada 7 Maret 2020 kemarin. Dua perempuan berusia 60 tahun dan 23 tahun berkelahi untuk memperebutkan tisu toilet di sebuah swalayan di Colora, Australia. Akibat kejadian ini, polisi harus turun tangan untuk melerai. Keduanya akan melalui proses hukum di pengadilan Bankstown 28 April mendatang. Mereka dikenai denda akibat perebutan tisu toilet. Waduh, jangan sampai karena virus corona kita malah bertikai ya pemirsa. Seharusnya kita sama-sama melawan virus ini agar cepat berakhir. Segala sesuatu yang berlebih memang tidak baik, termasuk rasa curiga. Seperti yang terjadi di Tokyo, Jepang 28 Februari 2020 kemarin. Sebuah video mendadak viral usai diunggah akun Twitter @_Ariels. Terlihat seorang pria tua menegur pria di hadapannya karena batuk tanpa menggunakan masker. Bukannya meminta maaf, ia malah mengatakan jika sikap pria tua tersebut aneh. Alhasil, pria tua tersebut semakin marah dan mengatakan jika pria yang batuk itu bisa menyebarkan virus dan kuman. Dari kejadian ini, sebaiknya kita ambil pelajarannya pemirsa agar menggunakan masker atau menutupi mulut dengan siku bagian dalam saat batuk dan bersin. Siapa sangka jika efek wabah virus corona ini benar-benar dahsyat, bahkan bisa menimbulkan sikap diskriminasi dan rasisme. 3 Maret 2020 kemarin, perempuan Asia membagikan pengalamannya di akun Twitter @princessmin_c. Dalam unggahannya, Min mengatakan ia bertemu seorang perempuan berkulit putih di sebuah subway di New York City. Namun begitu melihat Min, orang tersebut langsung menutup hidungnya dengan shawl. Ketika Min pura-pura batuk untuk melihat respon perempuan tersebut, ia langsung pergi menjauhi Min. I'm sorry, say it again. I can't hear you when you're covering your mouth. I'm sorry, say it again. Unggahan video ini langsung viral. Banyak warganet yang mengatakan jika orang tersebut bersikap rasis.
Sebagian lagi berpendapat jika sikapnya ini hanya bentuk perlindungan diri dari virus corona. Bagaimana menurut Anda? Say it again. Untuk membatasi penyebaran virus corona, beberapa negara memperketat pintu masuk seperti di bandara. Sayangnya tak semua orang bisa menerima hal tersebut. Seperti pria asal Cina saat hendak masuk ke Johor Bahru, Malaysia. Saat itu otorisasi bandara hendak melakukan pemeriksaan virus. Namun pria ini menolak menjalani pemeriksaan dan memaksa untuk masuk. Ia mengetuk-ketuk dinding dan memanjat dinding perbatasan pemeriksaan. Ulah pria ini pun diunggah oleh akun Twitter @cvo_2 pada 25 Januari 2020 dan menjadi viral di media sosial. Jika di Indonesia masker dan hand sanitizer sedang menjadi barang langka dan mahal, ternyata warga Jepang sempat merasakannya lebih dulu. Pemerintah Jepang mengatakan banyak warga rela antri hingga berkemah di luar toko demi mendapatkan masker. Parahnya, akibat kelangkaan ini, beberapa warga di Jepang sampai berkelahi saat mengantri membeli masker. Seperti yang terekam dalam video 25 Februari 2020 kemarin. Diduga mereka berkelahi karena dituduh memotong antrean. Dugaan lainnya menyebutkan adanya oknum yang membeli masker dalam jumlah banyak untuk dijual kembali dengan harga mahal. Menurut para ahli, penularan virus corona selain udara bisa dari benda yang terkontaminasi. Salah satu media rentan penyebaran corona adalah tombol lift dan gagang pintu. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial Facebook, seorang perempuan batuk-batuk sengaja meludah di tombol lift saat sedang sepi. Tindakan ini disinyalir untuk menularkan virus corona. Tak lama, seorang perempuan naik ke dalam lift dan langsung memencet tombol lift dengan tangan kosong. Setelah lift kembali sepi, perempuan berjaket merah muda ini kembali meludah ke udara berkali-kali. Dari kejadian ini, ada baiknya jangan memencet tombol lift dengan tangan kosong ya pemirsa. Anda bisa menggunakan tisu atau siku Anda. Dan pastikan Anda sering mencuci tangan dengan sabun agar tidak mudah tertular virus corona. Meski virus corona menjadi momok menakutkan warga dunia saat ini, sikap rasisme tidak bisa dibenarkan. Seperti nasib seorang mahasiswa asal Singapura yang sedang studi di London, Inggris. Pria bernama Jonathan Mock membagikan fotonya dalam kondisi mata dan pipi lebam usai diserang sekelompok orang di Oxford Street pada 4 Maret 2020 kemarin. Para pengeroyok mengatakan mereka tidak ingin virus corona ada di negara mereka. Akibat dari xenofobia ini, banyak warga berdarah Asia, terutama Cina, yang tinggal di Eropa dan Amerika Serikat merasa ketakutan. Pemirsa, itulah beberapa kasus warga dunia yang perilakunya berubah akibat kecemasan wabah virus corona. Semoga kita bisa lebih bijak dalam menghadapi situasi ini ya. Pastikan kita sering mencuci tangan dengan sabun, dan untuk sementara waktu lakukan pembatasan sosial atau social distancing demi mengurangi penyebaran virus. Beberapa waktu lalu, satu keluarga harus kehilangan nyawa akibat memakan ikan buntal yang terkenal beracun. Namun di balik itu, ikan yang harus diolah oleh koki profesional bersertifikat ini memiliki banyak manfaat. Apa saja ya? Selengkapnya di On The Spot Trans 7, sesaat lagi.